Shalom bagi kita semuanya. Apa kabar kita? Pasti luar biasa. Karena Allah yang luar biasa memberkati kita, memberikan kepada kita segala kebutuhan kita. Dan yang paling indah, Roh Tuhan berada dalam hidup kita. Saudara-saudara, hari ini kita akan bersekutu bersama dengan Tuhan dalam ibadah sederhana melalui firman yang akan kita dengarkan. Karena itu saya ajak kita semuanya untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Bapa di sorga, memberkati kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Bapa di sorga, yang melengkapi segala kebutuhan kami dan yang menolong kami dalam perjalanan kehidupan kami. Banyak hal yang terindah dari Engkau berikan kepada kami. Memahami Engkau juga itu adalah yang terindah. Dan saat ini kami ingin memahami Engkau lebih baik lagi Tuhan, melalui firman yang akan kami dengar. Berkati kami agar kami dapat memahami firman-Mu, agar kami dapat melakukan firman-Mu, karena kami rindu untuk setiap saat melaksanakan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada sebuah kisah nyata yang sangat inspiratif dan bahkan sudah mendunia. Adalah kisah seorang anak perempuan. Mungkin kita pernah dengar namanya, yaitu yang bernama Malala Yousafzai, seorang perempuan remaja yang berada di negara Pakistan. Saudara-saudara, dia adalah seorang perempuan yang melihat kenyataan bahwa perempuan di daerahnya, di negaranya sangat didiskriminasikan sekali. Tidak memiliki kesetaraan gender dengan kaum laki-laki, di mana kaum perempuan tidak diizinkan untuk mencicipi dunia pendidikan formal. Mereka dilarang untuk menempuh pendidikan. Melihat kondisi itu yang memotivasi Malala untuk mengubah keadaan tersebut. Karena itu pada tahun 2009, secara anonim dia menulis pada sebuah blog mengenai kehidupan masyarakat Pakistan di bawah ancaman sebuah kelompok radikal yang dimana melarang bagi anak-anak perempuan untuk bersekolah. Lewat blognya itu, dia pun giat menyuarakan agar perempuan diperbolehkan untuk mencicipi pendidikan dan dapat bersekolah. Saudara-saudara, ternyata dia menghadapi tantangan yang sangat besar sekali, bahkan nyawanya menjadi taruhannya. Kelompok radikal dan ekstrim tersebut mengetahui aktivitas Malala yang ingin agar anak-anak bersekolah, anak perempuan. Maka mereka mencari Malala dan mencoba untuk melenyapkannya. Dan pada tanggal 9 Oktober 2012, kelompok ekstrim tersebut menembak kepala Malala dan menganiayanya. Saudara-saudara, karena kondisinya yang parah, dia kemudian dilarikan ke rumah sakit di Inggris. Perempuan kelahiran tahun 1997 tersebut menyita perhatian dunia dan membuat orang banyak mengutuk tindakan kelompok ekstrim tersebut.
Kemudian banyak orang memberikan dukungan kepada Malala agar pendidikan di Pakistan khususnya untuk perempuan diperbolehkan. Karena itu mimpi daripada Malala pun terwujud. Dan tidak hanya itu, Malala menemukan sebuah sukacita, di mana pada tanggal 10 Oktober 2014 secara resmi Malala diberi Nobel Perdamaian karena usahanya untuk memperjuangkan pendidikan bagi anak perempuan. Selain itu juga pada tahun 2017 dia juga menjadi duta perdamaian dunia yang diprakarsai oleh PBB. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari kisah Malala tersebut dapat kita ambil sebuah kesimpulan. Ketika seseorang bertahan dalam penderitaan untuk memperjuangkan cita-citanya dan dia konsisten untuk itu, maka dia akan menemukan hasil yang indah. Dan ketika dia bertahan dalam penderitaan tersebut, justru dia menemukan kekuatan. Dan bahkan justru dia tidak kehilangan. Dia menerima sebuah keistimewaan. Karena itu penderitaan di dunia ini memang selalu akan ada. Tetapi penderitaan itu harus kita ubah menjadi sebuah sukacita. Karena dalam penderitaan itu ada nilai-nilai yang akan kita gali. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita juga melihat dalam surat Rasul Petrus, dalam perikop kita ini, Petrus mau mengungkapkan dan memberitahukan fakta yang terjadi bagi orang-orang Kristen pertama yang ada di perantauan pada saat itu, yang mengalami penderitaan, yang dimana pada saat itu bahwa orang Kristen diklaim atau dipredikatkan sebagai para pemberontak, sebagai orang-orang jahat oleh penguasa-penguasa pada saat itu. Sehingga orang Kristen harus ditangkap dan dianiaya. Itu sah ketika ada orang menangkap. Karena itu tidak ada yang namanya boleh yang berbau kekristenan. Tidak ada yang boleh berbicara tentang Kristus, Yesus, keselamatan, Mesias, dan yang lainnya. Karena itu adalah sebagai tindakan pemberontakan. Mereka menderita. Mereka tidak bisa berterus terang sebagai orang Kristen. Itu sebabnya Petrus memberikan surat kepada jemaat pada saat itu adalah sebagai surat penggembalaan, menggembalai mereka untuk kokoh secara iman. Mereka menderita karena Kristus Yesus. Mereka menderita karena menunjukkan keimanan mereka kepada Kristus Yesus. Memang ada orang yang akhirnya mundur dari sebagai orang Kristen. Lebih bagus aman di sini daripada saya menderita di sini. Tetapi banyak juga yang tetap berjuang memperjuangkan kekristenannya. Ada yang transparan, ada yang memang menunjukkan secara demonstratif, tapi ada yang hanya diam dan tidak banyak berbuat apa-apa. Tapi dalam dirinya dia tetap mengimani Kristus Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, penderitaan yang dihadapinya sebenarnya tidak melulu akan menghasilkan sebuah ending yang tidak enak. Tapi ternyata penderitaan akan menghasilkan happy ending. Dan itu yang disampaikan oleh Petrus dalam nats kita ini. Bahwa apabila kita menderita karena nama Kristus Yesus, kita dinista karena nama Kristus Yesus, kita dicela karena nama Kristus Yesus, Petrus mengatakan, berbahagialah. Oh, ini sangat kontroversi sekali, paradoks sekali.
Bagaimana saya menerima, memperjuangkan nama Kristus, lalu saya menderita di sini. Lalu Petrus mengatakan, berbahagialah. Apa yang membuat itu? Apa yang membuat orang diajak Petrus dan dikatakan Petrus berbahagia? Ini hal yang memang di luar dugaan. Nah, seharusnya orang yang menderita mengatakan, ya kamu harus kuat ya kawan. Tapi ini tidak, berbahagialah. Kamu dinista karena nama Kristus Yesus. Ada hal yang sangat menarik dalam hal ini, yaitu bahwa ternyata penderitaan seseorang karena mengimani Kristus, maka kekuatan Allah dalam hidup orang yang mengimani Kristus akan semakin nyata dan bahkan akan bekerja memenangkan orang tersebut. Ini yang sangat luar biasa sekali. Kalau mau kita katakan dalam hal ini, kapankah Roh Kudus bekerja dalam hidup manusia, kata seseorang? Ketika ada orang yang benar-benar mengimani Tuhan, memperjuangkan imannya dan melaksanakan keimanannya dalam hidup sehari-hari secara praktis, Roh Allah akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa dalam dirinya, memenangkan secara praktis dan bahkan memenangkan dia ketika Kristus datang kedua kali ke dunia ini untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Maka Roh itu yang akan memenangkannya sebagai kekuatan yang luar biasa, dan itu adalah kemuliaan Tuhan. Tapi kalau umpamanya ada orang menderita karena berbuat dosa, ingatlah, Roh Allah tidak pernah bekerja dalam hidup orang tersebut. Itu yang dikatakan oleh Paulus dalam ayat 15 ini. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau sebagai pengacau. Ayat dikatakan di ayat 16, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka jangan ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi di sini yang sangat luar biasa sekali, saudara-saudara. Makanya ada orang yang mengatakan, bagaimanakah Roh bekerja dalam hidup saya? Ketika kamu beriman, ketika kamu melaksanakan imanmu, ketika kamu mewujudkan imanmu, ketika kamu secara praktis melaksanakan keberimananmu, ingatlah, Roh tidak pernah meninggalkanmu. Roh Allah tidak meninggalkanmu. Justru Roh Allah akan semakin sesuatu hal yang dinamik, yang sangat yang kuat sekali, melakukan aktivitas yang sangat super sekali. Itu yang sangat luar biasa. Makanya dikatakan berbahagialah. Karena kalau kamu menderita karena nama Kristus Yesus, karena nama Kristus Yesus yang kamu imani itu, yang kamu perjuangkan itu, kamu menderita, Roh Allah akan bekerja. Bahkan penderitaan itu akan hilang dari itu. Bahkan kalau kita katakan buah akan diperoleh. Buah akan diperoleh. Kalau kita katakan, apakah buah iman orang percaya? Buah iman orang percaya yang paling diharapkan adalah tetap menjadi pewaris kerajaan Allah dan pemilik surgawi. Itulah buah iman orang percaya. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, seperti Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Karena itu saudara-saudara, bertahanlah dalam iman. Jangan takut menderita karena imanmu, karena Roh Allah bekerja untukmu dan memenangkanmu pada saat ini dan saat yang akan datang. Amin. Terpuji Engkau Tuhan, Bapa di surga. Melalui firman-Mu hari ini, kami diingatkan bahwa Roh-Mu bekerja bagi orang-orang beriman. Roh-Mu berjuang
memenangkan orang-orang yang beriman. Tuhan, kami ingin hal itu juga terjadi bagi kami semuanya. Kami akan perjuangkan iman kami, karena kami percaya Roh-Mu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah kami yang beriman kepada-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.